Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UTS keamanan komputer dengan tema pelayanan jaringan internet untuk masyarakat di pedesaan. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Huzul Hanif. Lalu ada teman saya Arfan Maulana Firdaus. Nama saya Putra Satria Negara Mahmud. Nama saya Nova Jaki Arditya. Saya Rafli Zikri Ardiasa. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Noval, silakan. Yang pertama itu pendahuluan. Pelayanan jaringan internet telah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan modern, memainkan peran krusial dalam mendukung akses informasi, pendidikan, bisnis, dan komunikasi interpersonal, meskipun telah merambah hampir setiap aspek kehidupan. Pelayanan internet masih belum merata di seluruh wilayah, terutama di masyarakat pedesaan. Peningkatan aksesibilitas internet di perkotaan telah menyebabkan kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, mengakibatkan keterbatasan akses terhadap informasi dan peluang bagi masyarakat pedesaan. Pada masa kini, masyarakat pedesaan memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses layanan internet yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, jarak geografis, dan keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam pemberian pelayanan internet yang setara dengan yang ada di perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa masyarakat pedesaan tidak tertinggal dalam era transformasi digital ini. Pentingnya memperluas jangkauan internet ke pedesaan bukan hanya sebatas akses informasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan tersedianya akses internet yang handal, masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, membuka peluang bisnis baru, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kabupaten Sukabumi dengan wilayah yang begitu luas dan sangat mencakup berbagai ragam kawasan memberikan tantangan tersendiri dalam meningkatkan beberapa kualitas pelayanan masyarakat. Dan terutama di wilayah pedesaan seperti Jampang. Jampang merupakan sebuah kabupaten di Sukabumi yang terkenal dengan keberagaman dan potensi alamnya. Namun di tengah potensi tersebut terdapat kendala signifikan terkait dengan akses internet yang sangat minim. Mengingat transformasi digital yang semakin cepat, kebutuhan akan akses internet yang cepat dan handal menjadi krusial saat ini. Jampang menghadapi keterbatasan dalam konektivitas internet, terutama di lingkungan RTW di berbagai lokasi. Akses yang terbatas ini tidak hanya menghambat kemajuan ekonomi dan pendidikan masyarakat, tetapi juga mengekspos mereka terhadap risiko keamanan digital yang semakin meningkat. Dalam konteks ini, pemerintah desa atau Pemdes di Jampang merasa mendesak untuk mengembangkan sistem keamanan digital dan efektif dan terjangkau yang tidak hanya meningkatkan akses internet tetapi juga memberikan perlindungan yang optimal terhadap ancaman cyber. Pemdes mengakui bahwa meningkatkan kualitas layanan berbasis digital bukan hanya tentang aksesibilitas, tetapi juga mengenai keamanan data dan privasi masyarakat. Yang kedua itu latar belakang. Di tengah keindahan alam dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jampang, realitasnya adalah keterbatasan akses internet yang menjadi penghalang potensi pengembangan wilayah. Kendala tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat di RT dan RW net
di beberapa lokasi. Internet yang lambat dan tidak handal tidak hanya memperlambat proses pelayanan publik dan akses informasi, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan digital. Keamanan digital bukan hanya menjadi tantangan di perkotaan saja, tetapi juga menjadi isu kritis di pedesaan. Dalam konteks RW, di mana konektivitas seringkali terputus dan data pribadi masyarakat menjadi lebih rentan terhadap risiko cyber. Perlunya perlindungan yang lebih baik menjadi semakin penting. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan aksesibilitas internet RW yang masih minim konektivitas. Yang kedua itu memberikan perlindungan dan keamanan optimal terhadap data dan informasi masyarakat di lingkungan pedesaan. Yang ketiga itu mengurangi risiko kejahatan berbasis cyber dan melindungi masyarakat dari ancaman digital yang berkembang. Dan keempat itu pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kelima, meningkatkan aksesibilitas. Manfaatnya itu yang pertama, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital di pedesaan. Yang kedua itu mempercepat perkembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan konektivitas. Yang ketiga, memberikan kesimpulan pendidikan yang lebih baik dengan akses internet yang lebih baik. Yang terakhir itu meningkatkan keamanan digital masyarakat di tengah ancaman cyber yang semakin kompleks. Melalui proposal ini, Pemdes Jampang berharap untuk mendapatkan dukungan dan bantuan teknis dan konsultan keamanan digital untuk merealisasikan visi ini dengan langkah-langkah konkret. Diharapkan Jampang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengatasi tantangan konektivitas dan keamanan digital di pedesaan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Arpan. Silakan Arpan. Analisa lokasi arsitektur jaringan. Sebelum menentukan hal-hal yang lain, pertama yang dilakukan setelah menganalisa lokasi adalah menentukan dan merencanakan arsitektur jaringan yang akan digunakan. Arsitektur jaringan terdiri dari satu, menentukan teknologi akses. Teknologi yang akan digunakan dalam penyusunan jaringan ini adalah kombinasi dengan kabel dan tanpa kabel wireless. Tujuan penyusunannya yaitu tujuan non-profit, nanti jumlah keseluruhan biaya yang akan diberikan kepada pengelola dan perawatan jaringan. Pengelola dan perawatan jaringan bisa dengan memanfaatkan salah satu anggota kelompok jaringan atau menyewa tenaga luar untuk menjadi administrator jaringan ini. Teknologi ini merupakan teknologi berbasis wireless di gelombang 2,4 dapat diterima oleh laptop atau notebook, TV dengan tenaga wireless LAN serta perangkat mobil seperti handphone yang support Wi-Fi. Karena autentikasi keamanan, password masing-masing sedangkan saya bisa menggunakan feature sederhana dengan pasang tertentu, misalnya setiap setting untuk 20 jam atau 1 minggu. Peralatan yang diperlukan. Untuk beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam penyusunan jaringan internet yaitu 1. Radio IP UBNT, 2. Microticker robot, 3. Kabel UTP 30-40 meter, 4. 10 konektor RJ45, 5. Tiang besi, paralon sambung, 6. Biaya pemasangan dan akomodasi. Harga dan setiap spesifikasi barang item yaitu antena resip 2,2 juta, akses point radio IP UBNT 3,2 juta, microticker robot 650.000, kabel LAN 40 meter, konektor RJ45 10 buah 80.000, biaya pemasangan dan akomodasi 500.
dan totalnya 7.850.000. Dengan spesifikasi yang sudah tertera di atas adalah standar dan bisa diakses sejauh 1-15 km dengan peralatan hotspot dan dengan los tanpa halangan sama sekali. Dan untuk berjarak jauh ataupun terhalang oleh gunung-gunung sangat disarankan untuk memakai antena agar jarak sinyal akan dapat dijangkau. Dan untuk biaya pemasangan internet terbagi dari beberapa kategori dari mulai personal, publik, dan khusus instansi dan memiliki harga yang berbeda-beda tiap kategorinya itu. Mengatasi dampak internet Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Silakan. Kali ini saya akan membahas tentang mengatasi dampak negatif dari beberapa kejahatan cyber. Dalam konteks tersebut, kami sebagai pelayanan jaringan internet untuk masyarakat pedesaan sangat penting untuk memperhatikan keamanan digital, dikarenakan kejahatan cyber sudah merajalela di mana-mana, dari mulai hacking dan lain-lain sebagainya. Kami dapat menanggulangi dampak negatif dari kejahatan cyber itu sendiri, dan akan ada peningkatan dari segi konektivitas dan juga ada beberapa akses informasi yang dibawa dari pelayanan internet tersebut. Namun seiring berjalannya waktu untuk resiko terhadap keamanan digital sangat meningkat pesat. Untuk itu, pengembangan sistem pengendalian keamanan digital itu sendiri akan menjadi kebutuhan untuk yang mendesak dan melindungi keancaman kejahatan cyber tersebut. Di sini ada beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama ada mengidentifikasikan ancaman cybercrime. Untuk mengidentifikasinya, sistem keamanan digital desa harus fokus terhadap identifikasi potensi ancaman digital security yang mungkin ada beberapa dampak seperti malware, pencurian identitas dan juga spamming, phishing. Yang kedua ada mengembangkan sistem untuk keamanan yang terintegrasi, merancang sekaligus mengimplementasikan dari sistem keamanan digital itu sendiri adalah salah satu kunci. Ini mencakup perlindungan bagian infrastruktur dan dari jaringan maupun data itu sendiri, yang dengan menggunakan salah satu metode yang disebut dengan namanya metode firewall, enkripsi, dan juga perangkat lunak untuk khusus keamanan. Yang ketiga adalah pelayanan dan kesadaran tiap masyarakat. Selaku yang memberi pelayanan itu sendiri kepada masyarakat harus memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan tentang praktik keamanan digital, peningkatan akan resiko keamanan cyber dengan mengenakan seperti penggunaan SATI yang kuat dan tindakan pencegahan lainnya. Yang keempat adalah pengawasan. Untuk pengawasan itu sendiri perlunya membangun pengawasan dan sistem deteksi dini yang membantu beberapa aktivitas yang mencurigakan atau adanya serangan cyber pada tahap awal. Dan yang terakhir yaitu adalah kerjasama dengan beberapa pihak. Kerjasama dengan beberapa pihak pemerintah, lembaga keamanan, dan juga penyedia layanan internet adalah tujuan yang meningkatkan respon terhadap beberapa kejadian keamanan digital. Koordinasi yang baik akan dapat memperkuat ketahanan. Di balik hal itu semua, ada beberapa manfaat dari sistem untuk mengatasi dampak negatif itu sendiri. Yang pertama ada perlindungan data privasi, yang kedua ada meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang keempat memperberdayakan ekonomi yang aman, dan juga ada pencegahan untuk dampak negatif kejahatan cyber itu sendiri yang paling utama. Dan adanya pencegahan ini, warga bisa tenang dengan dikarenakan semua data, baik data pribadi, data desa, data sekolah, dan lain-lain, semua aman dikarenakan adanya keamanan cyber. Selain itu juga pengamanan jaringan itu sendiri ada beberapa yang diusulkan seperti firewall atau proteksi perimeter, ada enkripsi data, ada sistem deteksi dan respon cepat, pemantauan lalu lintas jaringan, otorisasi dan akses pengguna, pelatihan keamanan bagi pengguna, pembaharuan keamanan berkala, backup dan pemulihan data, dan juga kerjasama terhadap pihak eksternal. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Silakan. Sebuah pencegahan dari pornografi dan judi online.
Yang pertama, pornografi. Situs pornografi adalah situs web yang berisi materi seksual eksplisit dengan tujuan menghibur, memuaskan hasrat seksual, atau menghasilkan keuntungan komersial. Konten pornografi dapat berupa gambar, video, atau teks yang ditunjukkan untuk menampilkan adegan seksual. Pada umumnya, akses ke situs-situs semacam ini sering atau dibatasi oleh undang-undang di berbagai negara karena sifat yang kontroversial dan potensial merugikan moral dan etika. Selanjutnya ada dampak dari kejahatan cyber. Kejahatan cyber mencakup berbagai tindakan jahat yang dilakukan secara daring atau melibatkan penggunaan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan cyber dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan targetnya. Beberapa dampak umum dari kejahatan cyber meliputi yang pertama, pencurian identitas. Penjahat cyber dapat mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, data bank, atau informasi identitas lain untuk keuntungan pribadi atau kegiatan kriminal lainnya. Yang kedua, serangan malware. Penyebaran malware seperti virus, worm, atau trojan dapat merusak sistem komputer, mencuri data, atau memberikan akses yang tidak sah ke perangkat korban. Yang ketiga, ada penghapusan atau penghancuran data. Serangan cyber dapat menyebabkan penghapusan atau penghancuran data yang krusial baik pada tingkat individu maupun organisasi. Yang keempat, ada ransomware. Penjabat cyber dapat menggunakan ransomware untuk menginskripsi data dan menuntut pembayaran tebusan agar korban mendapat kembali akses ke informasi mereka. Yang kelima, serangan DDoS. Serangan DDoS dapat membuat suatu situs web atau layanan online menjadi tidak dapat diakses oleh membazir server dengan lalu lintas yang tidak wajar. 6. Pengintaian dan memata-matai. Kejahatan cyber dapat digunakan untuk mengintai dan memata-matai individu, organisasi, atau pemerintah dengan potensi merusak privasi dan keamanan nasional. Yang ketujuh, ada penyebaran propaganda dan disinformasi. Penjahat cyber dapat memanfaatkan media sosial dan situs web untuk menyebarkan propaganda atau disinformasi dengan tujuan manipulasi opini publik atau menciptakan ketidakstabilan sosial. Yang kedelapan, ada mengaksesan ilegal ke konten pornografi. Beberapa kasus kejahatan cyber dapat melibatkan akses ilegal atau distribusi konten pornografi, terutama ketika melibatkan pemerasan atau penyalahgunaan data pribadi. Penting untuk menyadari bahwa kejahatan cyber dapat memiliki dampak situs pada individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pelindungan data, kesadaran keamanan cyber, dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melawan ancaman dari kejahatan cyber. Dalam penyelenggaraan pelayanan jaringan internet untuk masyarakat pedesaan, sangat penting untuk memastikan bahwa akses internet dapat diatur dengan baik, terutama dalam menghindari konten yang tidak mendidik seperti pornografi. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem pengendalian internet pedesaan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari situs-situs yang dapat merugikan moral dan etika. Yang pertama itu ada filtering konten otomatis. Yang kedua, ada batasan akses berdasarkan usia. Yang ketiga, ada daftar putih dan daftar hitam. Yang keempat, ada pemantauan aktivitas jaringan. Yang kelima, ada pengolahan bandwidth. Yang keenam, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh, ada kerjasama dengan penyediaan layanan internet atau bisa disingkat ISP.
Yang ke-8 ada pengendalian parental. Yang ke-9 ada sanksi terhadap pelanggar kebijakan. Berikutnya ada penjudian atau judi online. Situs judi online adalah platform perjudian yang dapat diakses melalui internet. Mereka menyediakan berbagai pemain judi seperti poker, kasino, taruhan olahraga, dan sebagainya yang dapat diakses oleh pengguna secara daring. Para pemain biasanya dapat memasang taruhan, bermain game, atau melakukan aktivitas perjudian lainnya. Melalui situs ini, tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu, situs judi online ini dapat beroperasi di berbagai negara tergantung pada regulasi perjudian di wilayah tersebut. Dampak bagi keamanan cyber judi online dapat memiliki dampak yang signifikan pada keamanan cyber, baik bagi individu, pemain maupun bagi sistem secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak meliputi dari penjudian online. Yang pertama, pencurian informasi pribadi. Situs judi online sering kali memerlukan pendaftaran dan menyertakan informasi pribadi dan keuangan. Jika situs ini tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, informasi tersebut dapat rentan terhadap pencurian oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada penipuan dan kecurangan. Dalam beberapa kasus, situs judi online dapat menjadi tempat untuk kegiatan penipuan dan kecurangan, baik oleh pemain maupun oleh penyedia layanan itu sendiri. Ini termasuk pengaturan permainan, manipulasi peluang, atau kegiatan menipu lainnya. Yang ketiga, ada serangan DDoS. Situs judi online sering menjadi target serangan DDoS oleh pihak yang tidak puas atau pesaing. Serangan ini dapat menyebabkan situs menjadi tidak dapat diakses, mengakibatkan kerugian finansial dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Yang keempat, penyalahgunaan data keuangan. Data keuangan yang digunakan dalam transaksi penjudian online dapat menjadi target bagi pejabat cyber jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang memadai. Informasi keuangan pengguna dapat disalahgunakan. Yang kelima, risiko keamanan pembayaran. Pengguna situs judi online sering melakukan transaksi keuangan termasuk pembayaran dan penarikan dana. Risiko keamanan terkait dengan proses pembayaran dapat mencakup pencuri informasi kartu kredit atau pembayaran palsu. Yang keenam, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat terjadi jika situs judi online tidak melindungi informasi pribadi pengguna dengan baik. Informasi tersebut mungkin dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa izin. Yang ketujuh, ada ketergantungan dan masalah kesehatan mental. Meskipun bukan dampak langsung pada keamanan cyber, situs judi online juga dapat dampak pada kesehatan mental individu dan dapat menciptakan kecanduan. Ini dapat membuka pintu bagi berbagai resiko dan masalah pribadi. Penting untuk diingat bahwa keamanan cyber dan integritas penjudian online sangat bergantung pada langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh penyedia layanan dan perilaku individu pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memilih situs judi online yang sah dan diatur serta untuk selalu menjaga keamanan informasi pribadi saat berpartisipasi dalam kegiatan perjudian online. Dan selain dampak untuk secara umum, ada beberapa dampak lagi bagi warga pedesaan, seperti yang pertama ada risiko akses tidak aman, yang kedua ada pencurian informasi pribadi, yang ketiga ada risiko penipuan dan kecurangan, yang keempat ada serangan DDoS dan gangguan layanan, yang kelima ada peningkatan risiko kecanduan dan masalah kesehatan mental, yang ketujuh ada pelanggaran hukum dan kebijakan, yang kedelapan ada penggunaan jaringan yang tidak terkendali,
Ya, mungkin cuma segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri untuk kesimpulannya. Dari kesimpulan tadi, pelayanan jaringan internet untuk masyarakat pedesaan membawa dampak besar dalam transformasi sosial dan ekonomi. Inisiatif pemerintah dan mitra strategis menjadi kunci dalam penyediaan akses internet berkualitas bagi masyarakat pedesaan. Ada langkah-langkah konkret seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan masyarakat, dan inovasi teknologi menjadi landasan utama dalam mencapai tujuan inklusi digital dan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya sistem pengendalian keamanan digital di pedesaan tidak dapat diabaikan, terutama dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan cyber, identifikasi ancaman, pengembangan sistem keamanan integrasi, pelatihan masyarakat, dan kerjasama dengan pihak terkait dengan elemen krusial dalam menjaga keamanan dan privasi data. Dengan mengacu pada tujuan pelayanan jaringan internet untuk masyarakat pedesaan, kesimpulan dapat diambil bahwa inisiatif ini bukan hanya sebatas proyek teknologi semata. Lebih dari itu, pelayanan ini menjadi langkah nyata menuju inklusi digital, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, perlindungan terhadap konten tidak mendidik seperti pornografi juga menjadi fokus penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung perkembangan positif di tingkat pedesaan. Dengan implementasi sistem pengendalian keamanan digital dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, diharapkan pelayanan jaringan internet di pedesaan dapat memberikan manfaat maksimal secara berkelanjutan, keamanan cyber, akses informasi, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan yang inklusi dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan. Baik, sekian untuk penjelasan layanan internet di pedesaan. Kami kelompok 2, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.